Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka menunaikan sholat Jumat. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang telah sesat, tidak ada satupun yang mampu menunjukinya kecuali atas izin dan pertolongan dari Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Selanjutnya khatib berwasiat, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jamaah Jumat yang terhormat, hari ini kita berada di tanggal 12 Syawal. Berarti lebih kurang 12 hari kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan, dengan jaminan sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah kedudukan. Jadi kalau kita membahas surat Al-Baqarah ayat 183, sebagaimana yang dibahas oleh para ulama, bahwa di dalamnya ada yang namanya iman.
Di dalamnya ada yang namanya mahabbah atau cinta, yang merupakan ekspresi dari keimanan. Dan yang ketiga adalah kedudukan. Kedudukan itu bergantung dari iman dan juga bergantung dari cinta, yang merupakan ekspresi dari keimanan. Makanya cinta itu ada tiga, kata ulama. Ada yang disebut dengan mahabbatul ulah, yaitu cinta yang berada paling utama di antara cinta yang ada. Dan ini termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat mencintai atau sangat besar cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini disebut mahabbatul ula. Kita bisa baca dalam riwayat bagaimana orang-orang tersebut tidak akan memiliki kedudukan yang mulia ketika Abu Bakar As-Siddiq mampu menginfakkan seluruh hartanya untuk di jalan Allah, seluruh hartanya. Apa namanya kalau bukan walladzina amanu asyaddu hubban lillah? Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis beliau, kalau ditimbanglah iman seluruh penghuni alam, belum bisa mengalahkan imannya Abu Bakar. Itu adalah ekspresi dari iman, namanya adalah cinta. Dari situ kemudian muncul yang namanya kedudukan. Bahkan Nabi berkata bahwa di antara kalian aku mampu menggantinya, kecuali apa yang dilakukan Abu Bakar aku tak mampu menggantinya, kecuali Allah nanti yang akan menggantinya. Dan kalau aku memilih kekasih, aku pilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Itulah yang disebut dengan kedudukan. Dan kedudukan itu bukan hanya sebatas iman. Kalau iman definisinya jelas, tasdiqum bil qalbi wa ikrarum bil lisan. Yang satu lagi wa amalun bil arkan, bahwa iman itu adalah pembenaran di dalam hati, diucapkan oleh lisan dan dikerjakan oleh anggota tubuh. Di situ ada yang namanya cinta, ekspresi dari keimanan. Jadi Abu Bakar bukan hanya sebatas berkata saya beriman, tapi Abu Bakar mampu mengekspresikan imannya tersebut. Maka itulah yang disebut dengan cinta. Bagaimana dengan seorang sahabat yang di malam pertama setelah hari pernikahannya belum sempat mandi wajib, tapi kemudian datang panggilan Allah untuk berjihad, ditinggalkannya malam pertamanya itu, padahal belum sempat mandi wajib, pergi berperang, kemudian mati di dalam peperangan. Itu adalah ekspresi dari iman, namanya cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu sangat cinta, besar cintanya kepada Allah. Itu mahabbatul ula. Makanya ketika dia meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Malaikat berebut-rebut untuk memandikan jenazah orang itu. Itulah kedudukan. Kedudukan itu didapatkan karena ada cinta, ekspresi dari keimanan gitu. Apa namanya kalau bukan walladzina amanu asyaddu hubban lillah? Ketika orang-orang Ansor bisa memberi bantuan kepada orang-orang Muhajirin, padahal orang Ansor itu sendiri butuh dengan apa yang diberikan kepada orang Muhajirin. Itu namanya isari. Bisa memberikan sesuatu kepada orang, padahal kita sendiri butuh dengan itu. Namanya isari. Itu adalah ekspresi dari keimanan, namanya adalah cinta. Maka dengan sebab itu Allah abadikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansor terhadap orang Muhajirin di dalam Al-Quran. Kemuliaan. Bagaimana hari ini ketika kita mendengar seorang insinyur Salah Atiyah di Mesir yang
dia bisa memberikan 100% keuntungan perusahaannya untuk di jalan Allah. Apa namanya kalau bukan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu yang disebut dengan mahabbatul ula. Itulah kecintaan yang paling atas. Kemudian yang kedua ada namanya mahabbatul wusta. Kecintaan pertengahan, di mana seseorang mencintai hartanya, seseorang mencintai dunianya, tapi tidak lalai dari mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai hartanya, mencintai dunianya, tapi tidak dilalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adalah mahabbatul wusta. Dan yang paling bawah kedudukannya adalah kehinaan. Karena dia mengekspresikan cintanya itu bukan karena keimanan, tapi karena hawa nafsunya. Dia mencintai dunianya, dia mencintai hartanya, dia mencintai pangkat dan jabatannya yang membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya adalah mahabbatul adna. Cinta yang paling rendah membuat seorang hamba juga menjadi hina. Itulah kedudukan. Maka surat Al-Baqarah ayat 183 mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan kedudukan yang mulia harus ada iman dan harus ada cinta. Ekspresi dari keimanan itu. Maka wajar apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa definisi takwa itu bukan orang-orang yang berpuasa Ramadan. Tidak ada definisi takwa seperti itu. Takwa adalah orang yang berpuasa Ramadan. Tidak ada. Tapi bahwa puasa Ramadan merupakan ekspresi dari iman, ya. Makanya definisi takwa bukan puasa Ramadan. Definisi takwa bukan haji. Definisi takwa itu bukan berjihad. Definisi takwa itu bukan umrah. Takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itulah ekspresi cinta yang sebenarnya yang diajarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau ingin mendapatkan kedudukan mulia, maka cinta itu harus ada, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Kalau definisi takwa dikaitkan hanya dengan bulan Ramadan, maka wajar kata ulama, ada hamba Ramadan. Karena dia mampu mengekspresikan imannya itu hanya di bulan Ramadan. Di Ramadan rajin sholat berjamaah. Ya, di Ramadan berinfaknya kuat. Di Ramadan dia mampu bersabar. Tapi ketika Ramadan sudah berlalu, dia pun meninggalkan masjid. Ketika Ramadan sudah berlalu, semangat berinfaknya pun jadi lemah. Ketika Ramadan berlalu, dia tidak lagi mampu menahan syahwatnya. Maka ini disebut dengan hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Maka takwa bukan puasa Ramadan. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah, walaupun kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan. Semoga jaminan Allah tersebut kita dapatkan bertemu dengan puasa Ramadan, menjadikan kedudukan kita menjadi kedudukan mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemampuan seseorang menjalankan perintah Allah dan kemampuan seseorang menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.